Selamat pagi adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada. Apa kabarnya pagi ini? Baik ya? Oke, baik. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Meskipun melalui video. Udah bosan belum di rumah terus? Udah bosan belum gak sekolah? Gak pergi ke gereja? Ya, bosan tentunya. Tapi kita harus tetap berdoa. Semoga Corona ini boleh segera berlalu. Dan kita anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul bersama kembali, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Nah, sebelum kita juga mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau memelihara setiap kami, anak-anak-Mu sekolah minggu. Hingga sampai saat ini, Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan yang cukup. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, supaya kami boleh memahami dan juga melakukan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan kami terus juga berdoa, biarlah Engkau berbelas kasih bagi negeri kami, Indonesia. Biarlah virus corona ya Tuhan boleh segera berakhir, sehingga kami boleh bersama-sama kembali bisa berkumpul untuk boleh memuji, menyembah, dan juga belajar dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pernah nggak naik perahu? Ada yang pernah? Oh, ada satu orang yang pernah. Oh, dua orang yang pernah. Atau pernah nggak naik kapal? Hah? Oh, nah adik-adik, kalau kita naik perahu, kalau kita naik kapal, sangat menyenangkan. Angin sepoi-sepoi, kita bisa nikmati, kita bisa melihat pemandangan di sekitar laut dan lain sebagainya, sangat menyenangkan. Tetapi adik-adik, yang tidak menyenangkannya apa coba? Jikalau ada badai, jikalau ada ombak menerjang, perahu kita bisa goncang, kapal kita bisa goncang, air bisa masuk, dan semua orang tentunya pada ketakutan. Semua berteriak, takut. Jangan-jangan perahu atau kapal yang kita tumpangi akan tenggelam karena ombak yang besar tentunya. Nah, adik-adik, inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Mereka sedang di dalam perahu. Tuhan Yesus ada di sana ketika mereka memulai perjalanan mereka. Ketika mereka sedang di dalam perahu, di dalam perjalanan ke suatu tempat. Murid-murid mungkin pada saat itu sedang berbincang-bincang satu dengan yang lain. Saling ngobrol satu dengan yang lain. Bercanda satu dengan yang lain. Murid yang satu dengan murid yang lain. Atau ada yang mereka mulai makan, ngemil, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Tuhan Yesus waktu itu katanya sedang tidur. Nah, sementara murid-murid yang lain bercerita, ngobrol. Nah, Tuhan Yesus mungkin karena capek mengajar banyak sekali orang,
dia tidur di dalam perjalanan di perahu itu. Nah, teman-teman, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka sedang asik-asiknya, ketawa, bergembira, sukacita, tiba-tiba ini ada ombak yang besar, ada taufan, angin yang kencang menghantam perahu mereka. Seketika mereka diam, seketika mereka berteriak tolong, karena ombak itu sangat amat kencang sehingga menggoncangkan perahu mereka. Perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang besar itu, bahkan hampir tenggelam. Kalau adik-adik di situ takut tidak? Tentu takut. Singsang aja kalau ada di atas perahu itu tentu takut, berteriak tolong. Nah, itulah yang mereka lakukan waktu itu. Angin itu sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, adik-adik, kalau perahu kita dipenuhi dengan air, lama-kelamaan perahu itu bisa tenggelam. Sehingga murid-murid panik, murid-murid takut, tolong. Sementara Tuhan Yesus sedang tidur, guru mereka sedang tidur. Asik. Lalu kemudian murid-murid membangunkan dia. Murid-murid yang ketakutan membangunkan Tuhan Yesus. Guru, bangun! Ada ombak yang besar, guru. Guru, tolong! Bangun, kita mau tenggelam. Lalu kemudian mereka berkata, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru tidak pedulikah kalau kita tenggelam? Guru tidak pedulikah kalau perahu kita tenggelam dan kita semua mati? Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus bangun. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang sedang mereka alami? Lalu Tuhan Yesus bangun. Ia menghardik angin, ombak, taufan itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Adik-adik, kira-kira tadi angin yang kencang itu berhenti? Ombak yang besar tadi itu berhenti? Seketika itu ombak, angin, taufan yang menggoncangkan perahu mereka berhenti. Ketika Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Dan seketika itu tenanglah danau itu. Kira-kira kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah di atas segala sesuatu. Semua ciptaan, semua yang ada di bumi tunduk hormat kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah, hanya dengan kata-kata saja, maka ombak, angin taufan itu pun segera berhenti. Nah, lalu kemudian yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa engkau takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk senantiasa percaya kepada Tuhan di dalam situasi apapun yang sedang mereka alami. Mempercayai Tuhan bahwa Allah sungguh peduli dengan setiap umatnya, dengan setiap manusia, dengan setiap anak-anaknya di dalam dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Aku senantiasa bersama dengan engkau. Aku peduli dengan engkau. Dan tentunya aku tidak mau membinasakan engkau. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan,
pada pagi ini kita mempelajari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Jika Tuhan mau, Tuhan sanggup mengakhiri virus corona ini. Yang kedua, kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan bahwa Ia peduli dengan setiap kita, yang memelihara, menopang, menyertai anak-anak dimanapun kalian berada. Dia mengerti apa yang sedang kita alami dan Dia menolong setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua dan tetap dalam kondisi yang sehat. Amin.